Maka di antara kisah ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, Raja Namrud ya, yang luar biasa ya, bahkan semua manusia itu mendukung ya prosesi untuk membunuh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecuali siapa? Sarah dan Lut. Jadi hanya 3 orang ya. Hadirin rahimakumullah, di antaranya ada sebuah riwayat mengatakan sampai malaikat menika loh datang pada Nabi Ibrahim dan memberikan nopo Israel pun tawaran ya, malaikat yang menjaga nopo gunung, malaikat yang menjaga angin itu ingin hujan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma ij'al aqwalana wa af'alana khalisatan liwajhillahil karim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Hadirin hadirat rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ada berita busyra dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bagian dari umat beliau yang melaksanakan kabar gembira menika. Dan ini hanya terjadi setahun sekali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sejatinya cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada para nabi yang sudah barang tentu yang paling mulia dari seluruh para nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada utusan Allah, para malaikat, dan sudah barang tentu cinta kita kepada sekalian manusia, itu sejatinya adalah keadaan, bukan sekedar hubungan. Jadi mohon ini dipahami. Jadi cinta itu adalah karakter, sedangkan hubungan itu kadang ada pamrihnya. Jadi mari kita terus mencintai Allah, mencintai para nabi, mencintai wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, dan sekalian manusia. Kita mencintai mereka karena sejatinya keadaan terpenting dalam hidup kita adalah kita mencintai. Semoga dengan kita menjadi manusia yang memiliki karakter untuk mencintai dan menyayangi, semoga Allah akan memudahkan segala urusan kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, apa kabar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suatu hadis menika diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang Ansar. Berarti Abu Qatadah menika berasal dari Madinah.
Dia adalah Ansar, Ansari. Maka dinyatakan namanya adalah Abu Qatadah Al-Ansari. Dia menyaksikan Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kehidupan pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat beliau, itu kehidupan yang sangat dekat di antara mereka, ya, kebersamaan yang sangat indah. Jadi Rasulullah mereka kadang bertanya, kadang ditanya, ngeten ini apa? Menunjukkan kedekatannya, kedekatan hati, kedekatan pikiran, kedekatan fisik, ya. Sampai ada kesaksian dari siapa? Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis menika. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa? Ini yang ingin saya sampaikan kepada jenengan. Su'ila an saumi Arafah. Su'ila an saumi Arafah. Kemudian ditanya tentang nilai keutamaan puasa di hari Arafah atau di hari yang ke-9 bulan Zulhijjah, insyaallah hari Kamis. Hari apa? Hari Kamis. Ya Allah, menika kabar gembira yang luar biasa. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami, kenapa kami puasa di bulan Arafah? Apa nilai keutamaannya? Gimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Beliau menyatakan sebuah jawaban yang pendek tetapi langsung bisa dipahami dan langsung bisa meresap pada diri Nabi Muhammad, pada diri para sahabat-sahabat beliau. Dan saya sampaikan ini merupakan bagian dari busyra azimah, kabar gembira yang agung. Rasulullah ngendika yukaffir al-madiyah wal baqiyah. Maka pendek kan? Yukaffir, hanya 2-3 kata nih. Yukaffir al-madiyah wal baqiyah. Rawahu Muslim. Rasulullah ngendika nilai keutamaan puasa Arafah menika mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jenengan belum melakukan sudah diampun. Kok mboten alhamdulillah. Estu menika. Hadisnya nggih. Hari ini hari Selasa, benjing hari Rabu, berarti insya Allah Kamis sebelum subuh kita napa? Sahur. Ngaten nggih. Bu, halo Bu, ibu ini ngomong dewi. Siapkan sahur yang istimewa. Siapkan apa? Sahur yang istimewa. Untuk puasa hari apa? Hari Arafah. Dan ketika jenengan niatkan puasa hari Arafah, jenengan juga mendapatkan nilai keutamaan puasa hari Kamis. Niatnya satu. Dan kemudian maghrib masuk hari Jumat, menawi bisa, mari kita buka bersama, lanjut takbir, Allahu Akbar. Nganten. Nggih. Nah, ini kalau bisa ya menjadi apa? Sebuah hal yang diperhatikan, ya. Kenapa? Gitu, yang penting nih, Pak. Karena ketika Allah mengampuni kita, ya, itu pasti Allah mendatangkan rahmat, Pak. Menurunkan apa? Rahmat. Dan semakin banyak ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, contohipun kula panjenengan sami ngaten nggih,
kita sama-sama puasa hari Kamis, dan kemudian Allah menurunkan ampunan kepada kita, maka akan pasti turun rahmat dari Allah. Begitu Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kepastian, akan pasti banyak kemudahan. Pasti apa? Dan Allah akan menahan atau menghilangkan azab. Sekali lagi, penting nama penting Pak, puasa hari Arafah. Bu, siap sahur istimewa, siap buka istimewa. Di mana? Di rumah masing-masing. Nah, semoga apa itu sobat ada buka bersama. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi apa yang terjadi pada perjalanan kehidupan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya ada sebuah keutamaan yang luar biasa bagi kita yang tidak haji, bagi kita yang belum haji, ngeten niki, untuk melaksanakan apa? Saum Arafah. Jadi menika saum yang khusus untuk yang tidak melaksanakan apa? Ibadah haji. Jadi bagaimana hubungan kita dengan saudara kita yang saat menikah sedang apa? Melaksanakan ibadah haji, ya. Dan kita di sini, di tempat kita untuk melaksanakan puasa, dan kemudian akan tercurahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setahun yang lalu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, setahun yang akan datang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka akan pasti datang rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan pasti banyak kemudahan-kemudahan dari Allah dan dihilangkan dari azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ya kita juga meneladani ya tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ingin saya coba simpulkan gitu ya. Jadi pertama sudah barang tentu sebagai landasan pokok itu adalah sebuah kekuatan kedekatan dengan Allah. Itulah Nabi Ibrahim. Apa yang pertama? Kekuatan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita hafal insyaallah ya, doa Rabbana tawakkalna 'alaika wa anabna ilaika wa ilaikal masir. Hadirin hadirat yang berbahagia, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sering dalam Al-Quran itu menyampaikan kepada Allah dengan ungkapan Rabbana. Katanya, ya, ada kadang kalimat Rabbi, ya. Jadi selalu tersambung, sebagaimana juga Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah terlupakan walaupun sekejap untuk apa? Untuk menyebut kalimat Allah, untuk dalam kondisi zikrullah. Akhirnya dalam Al-Quran menika sering Allah menyebut nama Ibrahim sampai berapa kali? 69 kali, Pak. Berapa kali? 69 kali. Dan bahkan ada surat dalam Al-Quran yang namanya surat apa? Ibrahim. Saya kasih contoh ya, bagaimana ya tentang hubungan yang sangat dekat Ibrahim dengan Allah, hubungan yang sangat mesra antara Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu bisa lihat Quran surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 81. Ini ada 4 ayat Bapak Ibu, menarik untuk kita cermati. 4 ayat menika ya, setiap ayatnya ada 4
kata. Ada 4 apa? Kata. Ya. Jadi pertama Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Berapa kata? 4. Berikutnya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Yang kedua ya, 4 nggih. Ayat yang berikutnya 78, 79, 80, berikutnya 81 nggih. 80, 78, 79, 80. Kemudian saya ulangi, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ayat berikutnya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Berikutnya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang terakhir, walladzi yumituni summa yuhyi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah terkait dengan sebuah pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk kedekatan beliau dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menika menyimpulkan di antara ngaten nggih, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu dekat dengan Allah dan kemudian menjadi manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terangkum dalam 4 ayat menika Bapak Ibu. Pertama, ayat 78, alladzi khalaqani. Ibrahim alaihissalam menyadari yang menciptakan diriku itu hanya Allah. Hanya Allah. Tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, bisa berpikir, bisa merasakan. Ini adalah merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan Nabi Ibrahim, fahuwa yahdin, maka Allah yang membimbing. Maka di antara kisah ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, Raja Namrud ya, yang luar biasa ya, bahkan semua manusia itu mendukung ya prosesi untuk membunuh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecuali siapa? Sarah dan Lut. Jadi hanya 3 orang. Ya. Hadirin rahimakumullah. Di antaranya ada sebuah riwayat mengatakan sampai malaikat menika loh datang pada Nabi Ibrahim dan memberikan nopo Israel pun tawaran. Ya, malaikat yang menjaga napa gunung, malaikat yang menjaga angin itu ingin hujan juga demikian. Ini sekali saya perintah atas izin Allah, selesai itu angin apinya. Angin itu juga demikian, hujan turun ngaten nggih, habis dengan angin yang kenceng kadang-kadang mati Pak nggih api menika. Atau mereka saya timpukin dengan apa? Gunung. Apa jawaban Ibrahim? Enggak mau. Apa jawaban Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudahlah, cukup Allah. Cukup Allah. Maka dalam riwayat itu sampai 40 hari Pak dalam api itu, suasana nikmat yang luar biasa. Karena apa? Langsung Allah Pak yang turun. Ya. Karena Nabi Ibrahim hanya butuh siapa? Allah. Ini sekali lagi kedekatan siapa? Ibrahim dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya 79, walladzi alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Ini adalah merupakan rutinitas kita. Ibrahim mengatakan, apa rutinitas kita Pak? Kita itu makan, kita itu apa? Minum. Dan banyak Bapak Ibu sekalian ya,
Orang-orang itu kadang lupa kepada Allah saat apa? Makan dan minum. Kenapa lupa? Ya kadang kita paham. Karena ini rutinitas yang selalu sering Pak kita lakukan. Maka para ulama mereka mencontohkan ya, berdoa dan menyebut Allah itu bukan sebelum makan dan bukan setelah makan Pak. Setiap nopo puluhan itu loh dikunyah, setiap suapan itu sebelum menyuap bismillah, kemudian dikunyah, selesai dikunyah nopo di mana ya? Ditelan, alhamdulillah, dinikmati Pak. Maka benar kata dokter, dikunyah berapa kali Pak? Berapa kali? 17 kali Pak nggih. Ojo ping telu kayak langsung. Jadi kalau jenengan mengunyah berapa kali? 17 kali katanya. Wah, terus itu sampai ada ulama menika dipanggil raja Pak. Ada sebuah kisah. Dan saat dipanggil raja itu sedang makan Pak raja menika. Sedang apa? Makan. Kira-kira kalau raja makan tuh nikmat atau apa Pak? Pilihannya banyak atau banyak? Kemudian raja itu sambil makan gitu loh, terus minta dinasihati Pak. Itu biasa. Kemudian sang ulama itu mengatakan kepada raja, wahai raja, kalau seandainya kamu harus membayar setelah kamu mengunyah makan, itu apa yang kamu ingin lakukan? Nelan Pak, nggih napa nggih? Kamu tidak bisa menelan, tetapi kamu harus membayar kalau mau bisa menelan. Napa bahasa Jawa ini nelan Pak? Nelan. Kamu harus membayar. Apa kata raja? Separuh kerajaan saya bayar untuk saya bisa apa? Nelan. Ya Allah. Mahal ya Pak, bisa ngelak nelan. Lanjut ya, wahai raja, sudah sampai perut, kamu kan ingin kalau sudah sampai perut apa? Besoknya itu apa? Bisa apa? BAB, bisa pipis. Kalau kamu harus membayar, kamu akan bayar berapa? Separuh kerajaan saya. Akhirnya raja itu menangis Pak. Jadi untuk sekali nopo Pak makan itu ya harus apa Pak? Membayar semua kerajaan. Gitu. Ini artinya apa Pak? Begitu tingginya nilai nikmat yang diberikan Allah kepada kita Pak. Bisa makan, bisa minum. Maka nikmati makan dan minum. Jangan lupa ingat Allah. Alhamdulillah. Walladzi huwa. Dan kata-kata huwa itu sesungguhnya tidak boleh, ngeten nggih. Ada yang lain Pak. Jadi yang ada yang pertama dan titik itu hanya Allah. Ngeten lho Pak nggih? Hanya Allah yang menciptakan diriku, hanya Allah yang akan membimbingku. Maka setelah itu titik rumian, maka akan banyak inspirasi Pak. Ngeten nggih? Akan ingin sehat, ngeten, senam, kemudian jaga makan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ngaten Pak. Ini artinya apa Pak? Ya para nabi juga merasakan sakit Pak. Ngaten nggih. Bisa jadi nabi niku nggih watuk, ngaten lho Pak nggih. Jangan sampai jenengan watuk terus merasa gimana gitu Pak ya. Kadang pilek ngaten nggih. Jadi kalau kula panjenengan menika sakit, yang pertama diingat sinten Bapak Ibu? Obat nopo dokter? Halo. Kalau jenengan sakit yang diingat pertama obat nopo dokter? Tukang pijet. Seharusnya yang diingat pertama menika Allah, Pak. Titik rumiyin. Dan setelah jenengan mengingat Allah, ya Allah sembuhkan ya Allah. Jenengan terinspirasi mau ke dokter atau karena sudah tahu ya obatnya apa atau jamunya apa, ngeten nggih, minumnya apa atau pijit kemana itu. Tapi yang diingat pertama sinten? Karena yang berhak untuk menyembuhkan menika sinten? Allah dengan ayat menika.
idza maridtu fahuwa yashfin. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam menika napa? Ngendika di abadian Al-Qur'an. Nah, ini penting. Bahkan Nabi Ibrahim menika bukan sekedar mengaitkan dengan kematian, Pak. Jadi setiap yang jenengan lakukan, ya, jenengan kaitkan dengan kematian kula panjenengan sami, itu pasti akan keren, Pak. Kalau kebaikan itu semakin kuat, Pak, jenengan menyerahkan kepada Allah, dan jenengan semakin kuat memberikan yang terbaik. Karena apa? Ini untuk bekal mati saya, kan ngaten, Pak? Bukannya bekal ke Surabaya loh, Pak. Bekal apa? Mati, ngaten. Kita kena ngaji semangat napa semangat? Sungguh-sungguh napa sungguh-sungguh? Karena ingat, saya ngaji bekal mati, ngaten lho, Pak. Nggih. Lah ternyata Nabi Ibrahim itu lewat dari situ, Pak. Alladzi yumituni tsumma yuhyin. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengaitkan perjuangan beliau di dunia menika tentang sebuah keyakinan setelah kematianku akan dihidupkan kembali oleh Allah. Ngerti, Pak? Jadi nanti ada hari kita. Ngerti lagi? Kita akan hidup di surga selamanya. Tidak perlu mampir neraka. Jadi Bapak sekalian, inilah penting bagi kita, ya, sebuah keimanan, ya, yang luar biasa tentang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau, Bapak Ibu sekalian, secara teritori itu semua kawasan manatik ar-risalah beliau hadir, Pak. Jadi perlu saya sampaikan, tempat yang mulia, kawasan yang mulia, itu kawasan di mana Allah menurunkan wahyu, Pak. Dan itu bukan hanya di Arab, Pak. Ngerti lagi? Jadi Allah menurunkan wahyu kepada 25 nabi itu di 4 kawasan. Pertama Jazirah Arab, ngerti nggih? Itu Yaman, perbatasan dengan Syam, nggih. Kemudian yang kedua di Irak, ngerti nggih? Siapa yang di sana Allah turunkan wahyu? Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya ada Nabi Idris, setelah Idris ada Nabi Nuh, setelah Nabi Ibrahim ada siapa? Nabi Yunus. Itu di mana Bapak Ibu sekalian? Di Irak. Jadi begitu mulianya tempat Irak menika karena Allah menurunkan wahyu kepada nabinya, di antaranya siapa? Nabi Idris, Nabi Nuh, ngerti ya? Termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus. Kemudian juga negeri Syam, Pak. Negeri Syam menika pun di Palestina, kan ngerti ya? Pundi malih Syria, Yordan, itu Allah turunkan wahyu kepada siapa? Ada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, sinten malih Zakaria, Zulkifli, sinten malih Yahya, Ilyas, Al-Yasa, dan terakhir sinten Nabi Isa. Dan kemudian juga ada kawasan yang lain, Pak. Ini begitu mulia, Pak. Gimana putih Mesir, putih, Pak. Mesir, Allah turunkan wahyu di Mesir kepada siapa? Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusuf. Dan semua kawasan menika Nabi Ibrahim pernah hadir, Pak. Kata loh. Irak hadir, tanah kelahiran Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ke Syam, ngaten nggih? Kemudian Nabi Ibrahim kemana? Ke Mesir, kembali ke Syam, dan kemudian ke Jazirah Arab, ke Mekah, Pak. Jadi bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian ditandai dengan perjuangan yang sangat luar biasa secara sarana prasarana, nggih menika membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah kembali. 40 tahun kemudian membangun Masjid Al-Aqsa. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Tetapi perlu dengan catat Bapak dan Ibu sekalian, jasa dan prestasi yang sedemikian luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana pensikapan beliau, Pak? Ya tadi persiapan. Ini saya lakukan hanya karena Allah, kan? Nggih. Bahkan Nabi Ibrahim dinyatakan dalam surat Asy-Syu'ara 89, illa man atallah biqalbin salim. Jadi prestasi yang luar biasa secara SDM. Ngaten nggih? Dinamakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ngaten nggih Ibrahim alaihissalam. Dan juga tempat-tempat tadi Bapak Ibu sekalian ya, yang dikunjung Nabi Ibrahim, puncaknya Mekah dan kemudian Palestina Aqsa. Ibrahim dinyatakan oleh Allah, man atallah
biqalbin salim. Melakukan bukan karena manusia, Pak. Melakukan semata karena siapa? Allah. Nabi Ibrahim tidak sombong. Nabi Ibrahim tidak merendahkan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim hatinya sangat apa? Tulus, Bapak dan Ibu sekalian. Dan kemudian apa? Yang terakhir, yang ini menjadi doa yang saya berharap kita amalkan dan sering kita amalkan ya, sehingga kata orang sebesar apapun prestasi jenengan Bapak Ibu sekalian, jasa jenengan, jangan sampai ada kesombongan. Mungkin sekecil apapun yang jenengan lakukan dan mungkin orang lain meremehkan, jangan jenengan merasa kecil hati Bapak Ibu sekalian. Maka doa ini penting Bapak Ibu sekalian. Surat Al-Baqarah 127, saat membangun Ka'bah, meninggalkan Ka'bah kembali, pripun? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbali minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma sahil, Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.